Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk semua. Semoga hari ini Anda diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi keikhlasan dalam belajar, sehingga Anda akan bisa memahami materi-materi yang akan disajikan baik oleh saya sendiri kemudian dari dosen lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai normalisasi data, ya. Jadi setelah kita mempelajari bagaimana merelasikan data antar data dengan data, maka selanjutnya bagaimana data yang sudah disajikan itu dikatakan normal, ya. Artinya pada saat Anda sudah siap untuk dimasukkan ke dalam database, maka data-data yang setelah dirancang itu sudah normal. Nah, kadang-kadang juga normalisasi itu dilakukan setelah data yang kita disajikan itu sudah terisi, sehingga perlu adanya normalisasi sehingga tujuan daripada efisiensi, tujuan daripada menghindari redundansi itu bisa teratasi dengan adanya normalisasi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logikal desain sebuah basis data yang mengelompokkan atribut, dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa adanya redundansi. Jadi ini titik garis bawahnya adalah mengurangi yang mana redundansi, ya. Apa itu redundansi? Sekira sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada perulangan data yang tidak penting tapi itu berulang, ya. Nah, contohnya di tabel mahasiswa ada nama, ya. Sebenarnya di tabel lain itu tidak perlu lagi ada nama mahasiswa, cukup NIM-nya saja, ya, yang berulang di situ. Tabel lain, misalnya di tabel KRS, nama itu tidak perlu ada, ya. Yang ada adalah NIM saja, ya. Apalagi alamat, ya, alamat tidak perlu ada di tabel lain, ya. Cukup di tabel masternya saja yang ada nama, maka di tabel lain itu tidak perlu ada nama, ya. Itulah fungsinya menghilangkan namanya redundansi, ya. Atau normalisasi adalah proses pembuatan struktur basis data sehingga bagian besar ambiguity bisa dihilangkan, ya. Ambiguity artinya data yang ambigu. Saya kira kalau sudah tidak redundansi, maka ini ambigu ini bisa ya, ambigu ini artinya bermakna ganda, ya. Jadi nama yang ada di tabel yang satu kemudian ada lagi di tabel lain itu bisa jadi ambigu, ya. Ini nama siapa, ya? Ya, seperti itu. Nah, kemudian tujuannya adalah tujuan dari normalisasi adalah menghilangkan data, ya, menghilangkan kerangkapan data untuk mengurangi kompleksitas dan mempermudah dalam memodifikasi data, ya. Jadi kalau sudah dinormalkan maka semua ini yang kerangkapannya redundansi data, ya, kemudian mengurangi kompleksitas, artinya data yang agak rumit untuk diterjemahkan itu bisa lebih mudah, ya, lebih mudah untuk dilakukan yang namanya
apa istilahnya itu. Jadi mengurangi namanya kompleksitas ya. Jadi kompleks artinya kerumitan ya. Jadi sehingga mempermudah memodifikasi, mempermudah dalam rekayasa menampilkan data ya. Jadi itu tujuan utamanya kita bisa menormalisasi. Jadi ini adalah materi terakhir untuk perancangan basis data ya. Jadi setelah ini nanti kita akan masuk ke bagaimana memasukkan hasil rancangan kita itu ke dalam software ya, yang software salah satu DBMS yaitu MySQL. Jadi nanti mungkin pekan depan kita akan masuk ke dalam materi tentang MySQL dan bagaimana menerapkannya ke dalam aplikasi itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini proses normalisasi. Proses normalisasi adalah pertama data diuraikan dalam bentuk tabel. Jadi sebaiknya proses normalisasi ini setelah proses ERD ya. ERD, kemudian ERD itu ditransformasikan ke tabel. Hasil tabelnya itulah yang akan dijadikan yang akan dinormalkan ya. Nah, sebenarnya pada saat kalau proses ERD-nya benar, maka akan mengikut juga normalisasi ya. Ya, jadi bisa saja kita langsung ke normalisasi kalau datanya data sudah data sudah siap untuk dinormalisasikan, itu sudah bisa kita langsung ke proses normalisasi. Namun jika belum, maka sebaiknya kita masuk ke melalui langkah ERD dulu ya. Ya, seperti itu. Jadi apabila sudah siap tabel-tabelnya dalam bentuk tabel, selanjutnya kita akan melakukan analisis yang namanya normalisasi. Nah, di situ ada beberapa tingkat ya. Jadi proses normalisasi ini ada beberapa tingkat ya. Ya, jadi yang menurut para ahli itu ada lima tingkatan ya. Kemudian apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal ya. Maksudnya di sini adalah apabila persyaratan tertentu itu persyaratan yang 5 tingkat itu tadi ya. Jadi kalau Anda mau melakukan normalisasi, dia diuji dari tahap 1 sampai tahap kelima itu. Jadi nah, hasilnya itu ada dua, apakah dipecah atau disederhanakan secara optimal ya. Jadi tabel itu bisa saja dipecah-pecah atau disederhanakan ya. Jadi outputnya dari normalisasi ada dua ya, dipecah atau disederhanakan tabelnya ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tahapannya, tahap normalisasi ya. Secara teori bahwa tahap normalisasi itu dimulai dari tahap paling ringan, yaitu normal form. Kemudian ada tahap selanjutnya adalah ini. Maaf, ada sedikit gangguan. Ya, jadi tahap
selanjutnya adalah jadi dari 1 sampai 5 ini ya. Nah, kemudian di antara 1 sampai 5 ya, biasanya hanya sampai tingkat ketiga itu sudah atau sampai BCNF itu sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas ya. Nah, urutannya ini sebenarnya ada 6 ya, ada satu sisipan antara 3 dan 4 itu ada namanya BCNF ya. Jadi urutan 1 sampai first ayat 5 ya. 5 normal form ya. NF itu adalah singkatan dari normal form ya. Jadi normal pertama sampai normal kelima itu mempunyai aturan-aturan seperti pada bagan berikut ini ya. Jadi yang pertama adalah bentuk dari tidak normal ke bentuk normal 1. Jadi dikatakan normal 1 adalah jika tabel itu sudah hilang perulangan grup ya, perulangan grup ya. Kemudian normal 1 kemudian menuju ke normal 2 ya. Jadi artinya sudah normal kedua itu kalau menghilangkan ketergantungan parsial ya. Ya, kemudian ada namanya ketergantungan transitif. Berarti kalau sudah sampai ketiga itu biasanya dikatakan sudah normal. Nah, kemudian dari ketiga sampai menuju ke boykot ya, boykot normal form ya, bentuk normal boykot ya, BCNF ya, yaitu menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional ya, ketergantungan KF-nya ya, ketergantungan fungsional. Ya, setelah itu menuju lagi ke multi-value ya, multi-value ya, menghilangkan yang ketergantungan multi-value ya. Nah, selanjutnya menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Artinya kalau sudah apa namanya, kalau masih ada yang tersisa maka inilah yang menjadi biasanya ini apa namanya, ada anomali-anomali yang tersisa yang perlu dibikinkan tabel tersendiri, biasanya menghasilkan namanya tabel tabel referensi ya. Tabel referensi itu biasanya dihasil dari normal kelima ya. Normal kelima. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana sih contoh-contoh dari kelima atau keenam proses normalisasi ini ya. Ya, yang pertama adalah sebuah tabel dikatakan baik atau efisien ya, atau normal jika memenuhi 3 kriteria ya. Ya, pertama, jika ada dekomposisi penguraian tabel maka dekomposisinya harus dijamin aman ya. Maksudnya dijamin aman di sini artinya setelah tabel tersebut diuraikan maka terjadi tabel-tabel baru. Tabel-tabel itu harus bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis ya. Jadi tidak ada informasi yang hilang dari proses normalisasi. Jangan sampai Anda salah dalam memecahkan tabel sehingga tabel-tabel yang tadinya memberikan informasi yang lengkap ya, malah menjadi hilang informasi dari tabel-tabel yang Anda pecah tadi ya. Jadi ada putus lossless ya, lossless join artinya tidak bisa nyambung kembali ya. Ya, sehingga itu dibutuhkan desain ulang ya dari proses normalisasi itu. Jadi perlu diketahui bahwa hasilnya itu harus dipastikan bisa
menghasilkan tabel persis, menghasilkan informasi persis sama dengan yang tabel aslinya tadi ya. Bahkan bisa lebih banyak informasi yang bisa digali dari tabel-tabel yang dibuat setelah proses normalisasi ya. Nah, kemudian terpeliharanya tergantungan fungsional pada saat perubahan data ya. Jadi ini ketergantungan fungsional dependency preservation ya. Nah, kemudian tidak melanggar boikot ya, tidak melanggar boikot ya. Jadi seperti itu. Jadi normalisasi tidak dapat dipenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal ketiga ya. Jadi sekali lagi bahwa jika sudah sampai di norma ketiga itu sudah siap untuk dipresentasikan data tersebut ya. Nah, kita lihat ini relasi tidak normal pada tabel personil ya. Nah, kenapa ini tidak normal ya? Kenapa ini tidak normal? Karena ada field yang grup ya, ada grup dalam field ya. Grup misalnya ini grup edi personilnya ini, maka di karakteristik ada 3 fieldnya ya, ada 3 baris ya, sehingga ini disebut dengan grup ya. Nah, ini grup. Jadi kemudian di tabel personil kita bisa cara mengatasinya adalah dengan cara menguraikan tabel ini menjadi menjadi tiga dibagi 3 karakteristiknya, yaitu tinggi, berat, kemudian warna rambut ya. Jadi sehingga tabel ini menjadi hanya dua baris ya. Jadi tidak mungkin kita menginput nanti pada saat seperti ini karakteristik tinggi badan dan seterusnya itu dalam grup seperti ini ya. Jadi akan menyimpannya itu akan lebih jadi kalau kita mau menyimpan berarti tiga kali menyimpan edi personil I102 itu 3 kali kita simpan ya. Pertama kita simpan 17 Januari 1970, kemudian tingginya sekian, disimpan lagi ID personil I102 17 Januari 1970, beratnya 50 dari karakteristik itu ya. Nah, kemudian kita simpan lagi I102 kemudian tanggal lahir. Jadi otomatis ini dari satu ID saja sudah 3 baris ya. Nah, tapi kalau dibuat seperti ini maka ini cuma 2 baris ya, 2 baris. Nah, ini juga panjang pastinya, panjang tinggi, berarti kalau ditulis tinggi 162 ya. Ya, berarti kata tinggi di sini mengambil tempat di memori ya, kata tinggi mengambil tempat di memori. Sementara yang ditulis di tabel kedua ini hanya tingginya saja ya, hanya 120. Berarti ini hanya 3 karakter ya. Ya, 3 karakter itu berarti 3 byte, 3 kilobyte ya. 3 byte ya. Ya, jadi kalau ini bisa sampai 10 byte ya. Jadi seperti itu ya. Begitu juga ini hanya 2 byte, ini ada 5 byte ya. Nah, kalau kita gabungkan ini bisa sampai 15 byte ya, seperti itu. Jadi dari satu ini apalagi kalau ditambah ini berulang, berarti berapa ID-nya misalnya 4, berarti 4 nanti ini 4 kali berulang
ditambah ini berapa tanggal lahir, ya. Ini juga beberapa kali berulang, 3 kali berulang dikali berapa kilobyte ya. Jadi ini akan inilah yang namanya redundansi kalau ini berulang, ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, tabel universal ya, tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik, ya. Misalnya tabel seperti ini namanya tabel universal, ya, tabel universal. Jadi ya, ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian ada kode dosen, nama dosen, ya, nilai. Ya, ini namanya tabel universal, artinya tabel yang semua ada di dalam, ya, semua ada di dalam. Nah, ini menghasilkan beberapa grup, ya. Ada grup kode mata kuliah dari ini, ya, karena maksudnya di sini ada Weli. Ini Weli ini mengambil 2 mata kuliah. Bakri mengambil 3 mata kuliah. Otomatis 2 dosennya dan ini 3 dosennya, ya. Masing-masing dosen itu memberikan ada namanya, kemudian ada nilai yang diberikan oleh dosen tersebut. Nah, ini akan tidak ini dikatakan universal dan ini akan disebut dengan tabel yang tidak normal, ya. Artinya tidak baik untuk dipresentasikan ke dalam suatu basis data. Nah, untuk menuju ke normal ke-1, ya, ada disebut dengan functional dependency, ya. Functional dependency. Notasi A ke B, ya. Dan B adalah atribut dari A dan B adalah atribut dari sebuah tabel, ya. Berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A, ya. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, A kemudian garis ke B, garis panah ke B, artinya kalau saya istilahkan bahwa ini adalah A menggantung B, ya, ya, secara fungsional. Ya. Jika dan hanya jika ada 2 baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga harus sama. Artinya kalau nilainya A ini jika ada 2 baris data, misalnya baris pertama itu NIM-nya sekian, ya. Kemudian baris kedua NIM-nya juga seperti itu, maka pasti B-nya juga bernilai sama. Misalnya NIM-nya misalnya di sini 001, kemudian namanya misalnya Bakri misalnya, ya, Bakri, ya. Berarti kalau ada NIM 001 itu pasti nanti isinya di sini file nama itu pasti adalah Bakri juga, ya. Nah, itu disebut dengan ketergantungan fungsional atau functional dependency, ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau notasinya A kemudian ada coretannya seperti ini, berarti coretan garisnya maka terhadap B, maka itu kebalikannya, berarti A tidak menggantung B, atau bisa ditulis A X, ya, tercoret, ya, maksudnya di sini ini tercoret. Nah, kemudian terhadap B, ya, itu artinya kebalikannya, bahwa A itu tidak menggantung B, ya, tidak menggantung B. Nah, ini fungsi dependensi. Nah, kira-kira yang mana menggantung yang mana menggantung yang tidak tergantung, ya. Contohnya ini
Berarti 980001 ya. Ya, ini namanya Ali Akbar. Ya. Nah, jadi NRV 980001 jika namanya Ali Akbar, maka setiap yang ada 98001 itu pasti namanya Ali Akbar. Berarti NRP ini menggantung nama mahasiswa ya. NRP menggantung nama mahasiswa. Nah, berarti NRP garis ya tanda panah MHS, nama MHS. Berarti itu notasinya ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap ini. Nah, apakah nilai huruf, apakah NRP juga menggantung nilai huruf? Ya, apakah NRP juga menggantung nilai huruf? Saya kira tidak ya. Ya, artinya ini bahaya kalau NRP menggantung nilai huruf. Ya, jadi kalau misalnya NRP-nya 0001, kalau dia menggantung nilai huruf berarti setiap ada NRP 001 pasti dapat nilai A, ya. Tapi karena tidak menggantung maka ada nilainya A, ada juga nilainya belum ada, ada juga nilainya B, ya. Nah, pertanyaannya apakah nama mata kuliah juga menggantung NRP? Ya, tidak ya. Apakah nama mata kuliah menggantung nama mahasiswa? Tidak juga ya, karena tidak semua struktur data ini namanya di sini Ali Akbar, ya. Tidak semua struktur data di sini namanya Indah Susanti, ya. Tidak semua basis data di sini namanya Ali Akbar, gitu ya. Seperti itu. Begitu juga apakah nama mata kuliah menggantung nilai huruf? Ini juga bahaya kalau ini seperti itu, menggantung ya. Jadi setiap struktur data pasti nilai A kalau menggantung ya, tapi tidak. Ada yang nilai B, ada yang nilai A, ada yang belum ada ya. Jadi kecuali ini basis data karena belum memang keluar nilainya, ya. Ya seperti itu. Jadi notasinya seperti ini. Fungsi dependensi ya dari suatu tabel adalah NRP menggantung nama mahasiswa. Karena untuk setiap nilai NRP yang sama maka nilai nama mahasiswa juga harus sama. Seperti itu. Nah, jadi ini ya, nama mata kuliah terus NRP menggantung nilai huruf. Artinya ya, karena atribut nilai huruf tergantung pada nama mata kuliah dan RP secara bersama-sama. Jadi bisa saja dua penggantungnya ya, dua penggantungnya ini satu yang digantung yaitu nilai huruf ya. Seperti itu ya. Jadi ini tambah ini baru bisa menggantung ini. Nanti sama struktur data dan NRP baru bisa menggantung nilai huruf. Ya, bisa pahami ya. Jadi kadang-kadang ada dua yang menggantungnya, satu yang digantung. Bisa juga satu ini ada beberapa yang nanti atribut yang digantung ya. Artinya fungsional dependensinya itu satu ya, misalnya di sini ada alamat, berarti kalau nanti alamatnya NRP-nya 001 Ali Akbar berarti alamatnya pasti di mana ya, Ali Akbar yang nanti alamatnya pasti sama ya. Jadi seperti itu. Nah, itu namanya ketergantungan fungsional ya, yang lebih dari satu yang digantung ya. Jadi ada kasus-kasus seperti itu nanti. Nah, jadi ini contoh saja ya. Ya. Kemudian yang model kedua adalah ini ada dua yang menjadi penggantungnya, kemudian yang digantung hanya satu yaitu nilai huruf. Ya. Nah, kadang-kadang ini nanti nilai huruf juga tiga penggantungnya ya. Misalnya semester berapa ya. Nah, misalnya dia mengulang berarti dia harus tiga penggantungnya, kapan dia mendapatkan nilai huruf seperti itu. Jadi ini ya, karena nama
dan NRP merupakan key yang bersifat unik ya. Nah, itu pengembangannya nanti ini kalau misalnya dibolehkan mengulang, maka nama mata kuliah, NRP, berarti ada semester berapa dia mengambil mata kuliah tersebut, ya, baru dikasih nilai huruf. Nah, di sini nama mata kuliah tidak menggantung NRP, ya, jelas ya. Kemudian NRP tidak menggantung nilai huruf. Harus gabungan antara NRP dan nama mata kuliah bisa menggantung nilai huruf. Oke. Ya, contoh ya, FD1, andaikan ada tabel nilai, kemudian di situ ada NIM, kemudian nama mata kuliah, kemudian ada semester dan ada nilai. Ya. Maka atribut kuncinya adalah NIM dan nama mata kuliah. Jadi harus pintar-pintar menentukan ini atribut K-nya ya. Atribut K-nya ada dua, yaitu nama mata kuliah, NIM dan nama mata kuliah. Ya. Kemudian ada semester ya. Kemudian itulah atribut kuncinya. Maka atribut kunci itu nanti akan disimpan di depan tanda panah ya, di depan tanda panah. Maka fungsional dependensinya ada NIM, nama mata kuliah, kemudian semester itu menggantung nilai. Ya, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke tahapan normal itu, ya. Jadi itu pengantar tadi mengenai bagaimana itu ketergantungan fungsional ya. Nah, dasarnya ada di situ. Jadi untuk menuju ke normal kedua itu dia harus bebas dari ketergantungan fungsional tadi ya. Nah, kita masuk ke normal pertama. Normal pertama yaitu aturannya tidak ada atribut multi-value atau atribut komposit atau kombinasinya ya. Kemudian mendefinisikan atribut kunci ya. Mendefinisikan atribut kunci ya. Kemudian setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik ya. Tidak dapat dibagi-bagi. Artinya atomik di sini ya tidak multi artinya nilainya itu harus tidak bisa dibagi-bagi lagi. Misalnya nama ya, kalau misalnya perlu ada nama depan, ada nama belakang, nama tengah ya berarti itu belum atomik ya. Tapi kalau di Indonesia kan sudah jelas kayaknya bahwa di Indonesia itu tidak terstruktur penamaan ya, tidak wajib ada nama belakang, tidak wajib ada nama hanya satu nama ya, berarti nama di Indonesia itu hanya itu sudah bernilai atomik ya. Nah, kemudian contoh misalnya ada atribut multi-value seperti ini ya. Hobi ya, hobi. Maka kalau ini dinormalkan ya, apakah kita menulis seperti ini atau ini sama-sama tidak memenuhi syarat normal pertama. Kenapa? Ini susah untuk menentukan berapa sih panjangnya ini hobi ya. Karena ini tidak susah menentukan bahwa berapa panjangnya ini hobi. Kemudian kalau dibuat seperti ini, hobi 1, hobi 2, hobi 3, juga susah ditentukan feel-nya. Berapa sih jumlah feel nanti di sini? Bisa-bisa ada nanti 10 hobinya ditambah lagi strukturnya, hobi 1, hobi 9 satu ini ya. Nah, yang kedua ini ada yang nanti yang kosong. Ya, ada yang kosong. Ada yang kosong ya. Jadi itu tidak memenuhi syarat normal pertama. Nah, bagaimana membuatnya dia memenuhi normal pertama, maka dia harus didekomposisi ya, menjadi dua tabel. Ya,
didekomposisi menjadi 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel hobi. Nah, bagaimana menghubungkan antara tabel hobi dengan tabel mahasiswa? Maka di tabel hobi ini kita memberikan NRP-nya siapa yang punya hobi ini. Ya, jadi pada saat ditambah hobinya, maka NRP yang ada di sini akan bertambah. Jadi filenya berkurang, tapi di sini yang bertambah. Nah, sebenarnya setelah hasil proses dekomposisi ini diharapkan menjadi lebih efisien ya, lebih efisien dari segi penyimpanan. Saya kira ini lebih efisien ya, lebih efisien daripada seperti ini tadi. Ini tidak jelas berapa panjang yang ini ya, berapa panjangnya. Ya, seperti itu. Ya, ini juga berapa panjangnya seperti ini. Berapa jenis umbinya ya. Ini salah satu cara mendekomposisinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita menghayalkan isinya nih. Contoh 2 ya. Jadwal kuliah. Ya, kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal. Ya. Dihayalkan bahwa jadwal itu pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Ya. Hari dan jam. Ya. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Jadi tidak semua yang bergrup itu harus dipecah tabelnya ya. Bisa saja filenya ya yang di ini. Kalau seragam, sementara ini tadi kan tidak seragam, ada yang 3, ada yang 2. Ya, mungkin ada yang 1, ya, seperti itu. Mungkin ada yang 5. Jadi itu tidak bisa dibuat seperti ini. Tapi kalau dia cuma dia seragam seperti ini, jadwal yang berisi antara hari dan jam, maka tidak harus seperti itu ya. Jadi cara penyelesaiannya untuk normal pertama adalah dibikinkan saja jadwal hari dan jadwal jam. Ya, seperti itu, ya. Jadi kemudian normal kedua ya. Jadi normal kedua itu aturannya sudah memenuhi normal pertama ya. Dan ingat nomor pertama tadi ya, menghilangkan namanya grup ya, menghilangkan grup atau atribut multipelu ya, bernilai ganda ya, atau komposit ya, atau yang lainnya. Jadi kemudian kita masuk ke normal kedua ya. Normal kedua yaitu memenuhi syarat normal pertama ya. Kemudian semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung secara fungsional pada atribut kunci ya. Nah, jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Ya, jadi ada atribut yang menghubungkan lagi nanti ya. Ya, namanya disebut dengan foreign key. Ya, kita melihat contohnya ya. Ada mahasiswa NRP, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, kode mata kuliah, kode nama mata kuliah, mata kuliah MKS, ya, kemudian nilai huruf, ya. Tidak memenuhi normal kedua karena jadi pertama Anda deteksi dulu yang mana menjadi kunci di sini ya. Kuncinya adalah mahasiswa NRP dan mata kuliah kode ya. MK kode sebagai kunci ya, yang dianggap sebagai primary key, sedangkan ini mahasiswa tidak menggantung nama, tidak menggantung, jadi ini tidak, mahasiswa NRP tidak menggantung, hanya yang digantung adalah nilai huruf ya. Maka tabel di atas perlu namanya dekomposisi tabel
yang memenuhi syarat kedua, ya. Caranya adalah dengan membagi dua tabel ini, ya. Ya, membagi dua. Pertama kita bagi dulu secara masing-masing K-nya itu kita bagi ya. Ya, fungsi dependen ya, mahasiswa, NRP dan kode mata kuliah menggantung nilai huruf. Ini adalah satu tabel. Ini adalah satu tabel. Nah, kemudian mahasiswa NRP menggantung MHS nama, MHS alamat, berarti ini adalah tabel kedua ya, atau fungsi dependensi kedua ya. Kemudian ada mata kuliah kode dan mata kuliah nama, mata kuliah SKS. Ini adalah fungsi ketiga. Jadi dari satu tabel ini tadi harusnya menjadi tiga, dipecah menjadi tiga tabel, yaitu tabel nilai, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Ya. Jadi dari satu tabel ini menjadi tiga tabel. Masing-masing tabel itu adalah tabel master, kemudian yang tabel kedua adalah tabel transaksi nilai ya, tabel nilai. Kemudian ini tabel mahasiswa adalah tabel master, kemudian tabel mata kuliah itu tabel yang nanti banyak isinya adalah tabel nilai. Ya, tabel mahasiswa ini bertambah kalau ada mahasiswa baru. Tabel nilai tabel mata kuliah ini bertambah kalau ada kurikulum baru, ada mata kuliah baru yang ditambahkan ke dalam sistem. Selama tidak ada mata kuliah baru, berarti tabel ini tetap isinya. Yang bertambah terus adalah tabel nilai, ya. Ya, setiap semester ada penambahan isi dari tabel nilai mata kuliah apa yang diambil, yaitu kode mata kuliahnya, terus siapa yang dapat nilai itu berarti ada MHS NRP-nya, kemudian berapa nilai yang dikasih, ya, itu yang bertambah terus. Nah, ini tidak bertambah ya, ini tidak bertambah setiap semester, hanya bertambah setiap tahun kalau ada mahasiswa baru. Nah, ini juga bertambah setiap 4 tahun biasanya sekali untuk peninjauan kurikulum, ya. Nah, seperti itu. Daripada kita bikin seperti ini kan tidak normal ya. Jadi kalau ini dibuat maka ini akan tidak normal ya. Setiap transaksi setiap transaksi ada nilai baru masuk berarti semua harus diinput ini. Ya, semua file-filenya harus diinput. Karena kapan ada yang kosong berarti ada informasi yang hilang. Siapa yang mengambil nilai, namanya siapa dan seterusnya, itu akan informasinya akan hilang. Ya. Jadi seperti itu, makanya perlu namanya dipecah seperti ini sesuai dengan ketergantungan fungsionalnya. Oke. Ya. Kemudian aturan ketiga yaitu normal ketiga, ya. Nah, ini sudah berada pada bentuk normal kedua, yaitu jelas ya, tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Ya. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini dianggap sudah memenuhi normal kedua, ya, tetapi tidak memenuhi normal ketiga. NRP ya, tabel mahasiswa adalah ini tabel mahasiswa sudah memenuhi normal kedua ya, bahwa kuncinya adalah NRP, ya. Berarti ada namanya, ada alamatnya, ada alamat kota, alamat provinsi, dan alamat kode pos, ya. Nah, di sini bahwa dikatakan di sini bahwa tidak ada ketergantungan transitif, ya, artinya sudah menggantung lagi ya. Jadi dia digantung oleh NRP, tapi dia juga menggantung atribut lain. Ya, itu yang dimaksud dengan ketergantungan transitif, ya. Karena masih terdapat atribut non-primary key, yakni alamat kota dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain, yaitu alamat kode pos. Jadi biasanya kalau diketahui
alamat provinsinya dan alamat kotanya itu pasti diketahui juga kode posnya, ya. Makanya tabel ini sebaiknya ya dinormalkan dengan membagi dua tabel menjadi tabel mahasiswa. Nah, di sini alamat jalan, ya, alamat jalan, alamat kode pos, ya. Nah, kalau sudah ditahu kode posnya, maka itu pasti ditahu provinsi mana dan alamat kotanya di mana, ya. Nah, jadi itu kode pos itu sangat penting ya. Bahkan kelurahannya sekarang, kalau kecamatannya sudah ditahu. Biasanya per kecamatan satu kode pos, ya. Jadi terbagi menjadi dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel kode pos. Ya, kode pos di sini ada alamat kode pos dan alamat provinsi. Ya. Nah, apalagi kalau ada kecamatannya ya, kecamatan juga bisa ikut di sini. Nah, cuma kecamatan itu tidak tidak selamanya satu pos dalam satu kecamatan, ya. Kalau biasanya ada satu pos itu dua kecamatan yang, makanya satu kantor pos itu satu kode pos ya. Di mana ada kantor pos berarti di situ ada kode pos yang berbeda, ya. Jadi kalau di kota biasanya satu kantor pos itu membawahi beberapa kelurahan ya. Nah, sementara kalau di desa-desa atau di kampung-kampung itu biasanya satu kantor pos itu untuk dua kecamatan yang berdekatan, biasanya seperti itu ya. Jadi kode posnya sama dalam dua kecamatan, ya. Oke. Kemudian tabel-tabel yang memenuhi kriteria nomor ketiga ini sudah siap implementasikan ya ke dalam nah, untuk normal boykot dan lainnya hanya jarang dipakai pada kebanyakan kasus ya. Jadi sampai ketiga itu sudah normal ya. Jadi untuk contoh normal keempat dan 5 ya, boykot itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi pelajari dulu video ini atau bandingkan, bisa Anda juga bandingkan dengan video-video lain yang banyak beredar di internet ya. Bagaimana supaya Anda lebih paham bagaimana itu normalisasi 1 sampai ke ketiga ya. Saya kira hari ini cukup ya. Jadi video selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.